Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah kisah nyata berjudul Bayiku Disantap Demit. Cerita ini ditulis oleh Kak Ferdian JS. Terima kasih Kak atas ceritanya. Seperti biasa, tidak pernah lupa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kisah ini berlatar tahun 90-an, di mana masih belum banyak alat-alat modern seperti sekarang. Bahkan di kampung-kampung masih belum mengenal yang namanya alat modern seperti telepon. Kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang terkena musibah. Nama dan tempat disamarkan. Ini bukan sekedar kisah tentang janin yang hilang, melainkan bayi yang sudah lahir. Kemudian, dulu di sebuah kampung Ciremen sering terjadi hal-hal gaib yang meresahkan warga. Karena maraknya orang-orang yang menyimpang dan belajar ilmu kebal dan ilmu santet dengan cara sesat. Tumbal pun sering mereka sembahkan tanpa terkecuali. Namun yang sering jadi sasaran adalah bayi yang baru lahir. Di sebuah keluarga baru, Saroh adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja mengandung anak pertamanya. Kandungannya masih berumur 2 bulan. Sejak Saroh hamil, Udin semakin rajin dalam bekerja, entah itu kerja serabutan ataupun ternak kambing milik orang. Sampai Udin sering pulang malam meninggalkan sang istri seorang diri. Rasanya memang berat meninggalkan istri sampai larut malam. Namun, karena kebutuhan menariknya untuk tetap bekerja siang dan malam. Di malam itu, Saroh sedang duduk sembari mengelus-elus perut yang sudah mulai terlihat membesar. Tak lama aroma melati begitu menyengat semerbak dari luar rumah, sehingga menarik Saroh untuk melihat keluar rumah. Saroh seperti tersihir oleh aroma melati tersebut. Seakan dia jadi ingin memakan bunga berwarna putih dan wangi itu. Terlihat dari kejauhan, bayangan hitam datang dan semakin mendekat dengan langkah kaki yang berat. Bulu kuduk pun meremang seketika melihat itu. Saroh langsung kembali masuk ke rumah. Pagi harinya Mang Udin pulang sembari membawa ubi dan beras. Assalamualaikum Neng, abang pulang. Waalaikumsalam. Abang baru pulang, bawa apaan ini? Biasa oleh-oleh dari kebun, ada kacang sama ubi ini. Juga ada beras dari Pak Darman, hasil abang bantuin dia tadi malam. Alhamdulillah. Hayo masuk bang, langsung mandi ya. Setelah makan dan mandi, Saroh dan Udin duduk santai di depan rumah yang terhampar sawah yang hijau di depannya. Neng, kita cek kandungan Bu Waina ya, bawa beras seliter. Iya bang. Mereka pun pergi menelusuri hamparan sawah dan kebun pisang yang lebat. Jarak antara rumah mereka dan rumah Wainah memang lumayan jauh, membuat kaki jadi pegal. Setelah lama perjalanan, akhirnya sampai di rumah Wainah yang terbuat dari bilik kayu dan bambu. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Saroh, Udin, hayo masuk. Mereka pun berbincang dan melihat kandungan Saroh yang sudah menginjak 3 bulan. Jin, kamu sering pulang malam ya? Iya Wak, saya sibuk jaga kambing, soalnya sering dimaling, sekalian ngurak belut. Terlihat wajah Wainah begitu serius dengan dahi yang mengkerut. Ada apa Wak? Hati Udin pun langsung menangkap hal serius di balik wajah Wainah. Sebaiknya kamu jangan pulang larut malam terus, Din. Wak lihat
kandungan istrimu sudah diincar oleh sosok gaib. Astagfirullah, Wak. Seakan tersambar petir, hati Udin mendengar kata-kata Wak Inah. Memang, akhir-akhir ini sering marak hilangnya bayi yang dijadikan tumbal bagi para orang yang ingin memperkuat ilmu kebal mereka. Sering-sering baca Al-Quran, jangan lupa sholat. Suruh istrimu berzikir setiap hari, jangan hanya melamun. Hari semakin sore, Udin dan Saro pun kembali pulang. Di sepanjang jalan Udin hanya terdiam, berbeda dengan Saro yang selalu tersenyum menyapa orang yang lewat. Kandungannya udah berapa bulan, Roh? 3 bulan, Bu. Waduh, udah 3 bulan aja. Semoga lahirannya lancar ya nanti. Amin. Terima kasih ya, Bu. Mari. Di perjalanan, Saro melihat kembang melati yang begitu menggoda, membuatnya meneteskan air liur. Bang, aku mau kembang melati. Buat apa, Neng? Ini si Utunya pengen kembang melati. Tergiur banget aku, Bang, sama kembang melatinya. Aneh-aneh aja sih kamu. Bukannya kamu gak suka sama bunga melati? Ih, Abang, gak tahu kenapa ini jadi pengen banget. Melihat Saroh yang terus memaksa, akhirnya Udin pun mengambil bunga itu sebanyak mungkin. Dan langsung Saroh makan dengan lahap, membuat Udin semakin heran dengan tingkah istrinya ini. Bukan hanya kali ini saja yang membuatnya heran. 2 hari yang lalu, saat tengah malam, Saroh duduk di sawah sembari senyum-senyum sendiri. Singkatnya, sesampainya di rumah, azan maghrib pun berkumandang. Udin bersiap untuk ke masjid, sedangkan Saroh malah tertidur, tidak seperti biasanya. Neng, bangun Neng. Pak Mali tidur di waktu sore, apalagi maghrib. Ih, apa sih Bang? Teriak Saroh kencang dengan nada tinggi. Mendengar hal itu, sontak Udin marah dan menampar sang istri. Mendapat tamparan keras, Saroh seakan tersadar lalu menangis. Saat itu Udin pun merasa bersalah terhadap perlakuannya pada istrinya. Maafkan abang ya Neng, maaf. Udin pun berlalu pergi dengan perasaan bersalah. Saroh pun terduduk dan menangis. Karena untuk pertama kalinya, Udin menampar Saroh. Dalam tangisan yang samar-samar, Saroh melihat seorang nenek tua yang memandangi rumahnya. Wajahnya sangat asing baginya. Sepertinya nenek itu bukan berasal dari kampung ini. Akhirnya Saroh bangun dan berjalan menuju pintu untuk melihat sang nenek. Tapi ternyata nenek itu sudah pergi, membuatnya merasa heran. Karena takut si nenek tersesat, akhirnya dia mencari si nenek. Nek, nenek. Ada apa, Cuk? Suara serak sang nenek membuat Saroh kaget bukan main. Duh, nenek ngagetin aja. Nenek mau kemana? Kok maghrib-maghrib gini di luar? Nenek mau minum, Cuk. Oh, ya udah masuk dulu atuh, Nek. Setelah di dalam rumah, terlihat tatapan sang nenek begitu tajam dan kuat menatap seisi rumah. Ini, Nek, minum air anget. Wajah kamu kenapa, Cuk? Oh, ini nggak apa-apa, Nek. Kalau suami kamu jahat, jangan kamu ladeni. Lebih baik kamu pergi keluar. Mendengar perkataan sang nenek, Saroh hanya tersenyum. Tak lama, sang nenek mengeluarkan kantong plastik yang berisi bunga melati yang begitu segar dan harum. Nenek itu pun memberikannya kepada Saroh dan menyuruhnya untuk segera makan. Terima kasih, Nek. Ngomong-ngomong, nenek mau kemana? Kalau jauh, ntar saya minta antar suami saya buat anterin nenek. Nggak perlu, Cuk. Kandunganmu udah 3 bulan ya. Sang nenek pun langsung mengelus-ngelus perut Saroh dengan lembut. Namun,
Tatapan sang nenek seakan bersinar memancarkan aura suram, membuat Saroh sedikit ngeri. Namun Saroh hanya diam dan tersenyum karena tidak enak pada sang nenek. Tak lama terdengar siulan Udin dari kejauhan. Saroh pun langsung keluar dan membuka pintu, menunggu suaminya yang datang. Karena masalah tadi, Saroh menjadi merasa bersalah. Karena Saroh tidak sabar melihat suaminya. Saroh pun beranjak dari pintu sedikit, menjauh dari teras rumahnya, sambil menyuruh sang nenek untuk menunggunya sebentar. Neng, ngapain di luar? Nungguin abang lah. Senyum manja Saroh, terlihat juga guratan merah di pipi mulusnya, hasil tamparan dari Udin. Maaf ya Neng, abang nampar kamu. Maafin abang. Udah, gak apa-apa bang. Lagian Saroh juga yang salah. Maafin Saroh juga ya bang. Di dalam itu ada tamu. Ayo bang, masuk. Saat mereka masuk, sang nenek pun sudah menghilang tanpa jejak. Mana Neng? Katanya ada tamu. Lah, kok nenek tadi gak ada? Apa dia ke belakang? Ya sudah, abang cari dulu di belakang ya. Setelah lama mencari, sang nenek tetap tidak ditemukan, seakan lenyap di telan bumi. Sumpah bang, Saroh gak bohong. Tadi ada nenek-nenek bertamu ke sini. Sudah, mungkin kamu halusinasi gara-gara pertengkaran kita tadi. Ya sudah, sana, kamu istirahat dulu. Abang mau berak sebentar. Aduh, udah gak tahan. Ih, si abang, pantesan bau kentut. Tapi apa bener? Aku halusinasi. Tapi masa iya sih? Saat Saroh melirik ke bawah mejanya. Astagfirullah, ada bunga melati. Jadi benar-benar tadi ada seorang nenek. Aku gak halusinasi. Tapi nenek itu kemana? Semakin dipikir semakin pusing rasanya. Karena merasa aneh, Saroh pun membuang bunga melati itu ke tong sampah yang ada di luar. Singkatnya pagi pun tiba. Udin kembali bersiap subuh-subuh untuk pergi ke ladang bersama Kang Imam dan Kang Dayan. Abang pulang sebelum maghrib, kamu di rumah hati-hati ya. Mereka pun pergi berjalan di jalan setapak dengan pencahayaan matahari yang belum nampak naik. Setelah kepergian Udin, tiba-tiba Saroh merasa ingin memakan bunga melati, pemberian dari sang nenek. Namun, dia mencoba untuk tidak memakannya. Tapi semakin ditahan, semakin tersiksa dirinya. Seakan tubuhnya memanas dan tidak tahan lagi. Saroh pun berlari keluar mengacak-acak tong sampah untuk mengambil kembali bunga yang ia buang semalam. Setelah didapat, ia langsung melahapnya dengan rakus, menyantap habis bunga yang sudah kotor itu. Seakan dirinya belum makan beberapa hari. Tak lama ia pun tersadar, seakan dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Astagfirullah, apa-apaan aku ini? 4 bulan pun tiba, kandungan Saroh kini sudah menginjak usia 7 bulan. Saatnya untuk acara syukuran atau 7 bulanan. Untuk mengaji, mendoakan jabang bayi agar sehat dan lahir dengan selamat. Syukuran pun diadakan selepas azan asar. Selama pengajian, Saroh seakan merasa gerah dan tidak enak badan. Entah kenapa, tiba-tiba saja ini terjadi pada tubuhnya. Namun ia tahan dan tetap untuk melanjutkan pengajian bersama para ibu-ibu lainnya. Setelah selesai pengajian, Wainah menyempatkan berbicara pada Udin. Din, Wak bilang apa kemarin? Jaga istrimu baik-baik. Iya Wak, maaf Udin sibuk terus. Beberapa kali, Wainah memperingatkan Udin untuk menjaga istrinya dengan baik. Entah apa yang dikhawatirkan Wainah, sehingga semakin hari semakin cemas dan gelisah. Di malam itu, Udin melihat istrinya pergi ke dapur dan cekikikan tertawa sendiri. Saat ditanya, Saroh hanya bilang,
Enggak, cuman keingat hal lucu saja. Sebenarnya, Saro selalu merasa bahwa dirinya sedang dipantau oleh sosok mata. Bahkan di malam Jumat, dia pernah melihat sosok mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Bahkan, dia sering mendengar ketukan pintu yang teramat keras. Saat dicek, tidak ada siapapun. Saat Udin ke kamar, dia melihat istrinya sedang tertidur pulas. Ia pun langsung memeluknya dan tidur di sampingnya. Malam pun semakin larut. Jangan, anakku, anakku. Teriak Saroh meracau dengan tubuh yang bergetar hebat. Anakku, anakku, jangan, aku mohon. Saroh terus meracau, entah apa yang sedang terjadi di dalam mimpinya. Sehingga Udin semakin khawatir. Tubuh Saroh semakin kejang, keringat pun mengucur deras. Astagfirullah, Neng, bangun, Neng, istighfar, Neng. Mimpi apa yang Saroh rasakan, sehingga tubuhnya seakan tersiksa. Bangun, Neng, bangun. Udin pun mengambil segelas air, lalu ia bacakan doa, dan ia usapkan ke wajah istrinya yang penuh dengan peluh. Nafas panjang dari sang istri pelan-pelan membuka matanya. Alhamdulillah, Neng, kamu sudah bangun. Bang. Peluk Saroh erat kepada suaminya lalu menangis sejadi-jadinya. Kamu kenapa, Neng? Aku takut, Bang. Istighfar, Neng, istighfar, ingat Allah. Singkat waktu pagi pun tiba. Setelah kejadian tadi malam, Udin memutuskan untuk tidak bekerja, hanya akan memberi makan kambing saja. Gak usah, Bang, aku baik-baik aja di rumah. Abang kerja aja sana. Tidak peduli apa kata Saroh, Udin tetap akan menjaganya dan bertanya soal semalam dan tingkah aneh yang Saroh lakukan akhir-akhir ini. Setelah memberi makan kambing, suami istri itu pun duduk dan saling bercerita tentang hal-hal aneh. Aku gak ngerasain apa-apa, Bang. Kalau mimpikan bunga tidur, gak perlu abang cemasin. Ini buktinya, Saroh baik-baik aja kan? Selama ini juga Saroh gak ngerasain apa-apa, Bang. Abang jangan khawatir berlebihan. Kamu yakin, Neng? Kalau ada apa-apa, ngomong langsung ke abang ya, jangan sungkan. Abang kan suami kamu. Dalam rumah tangga tidak baik menyembunyikan sesuatu. Saroh pun mengelak dan tidak mau menceritakan hal aneh yang sering ia alami dari semenjak kandungannya 3 bulan. Dan sekarang gangguan itu semakin parah. Bukan tanpa alasan, Saroh berbohong pada suaminya. Melainkan dia tahu kalau suaminya mengetahui tentang yang dialami. Pasti suaminya akan selalu menjaganya tanpa henti, sehingga akan lupa bekerja. Setelah diyakinkan sang istri, Udin pun memutuskan untuk bekerja besok dan pulang lebih sore. Di saat itu pun mereka menunaikan ibadah sholat duhur bersama. Jam 7 malam tiba, Kang Imam datang dengan tatapan sedih bercampur pilu. Assalamualaikum, Din. Roh. Ada apa, Kang? Mari masuk dulu, Kang. Makasih, Saroh. Gini, Akang menyampaikan kabar buruk. Wak Marni jatuh di kebun. Sekarang sedang diobati, tapi tak kunjung sadar. Wak Marni adalah saudara dari Udin. Astagfirullah, kapan jatuhnya, Kang? Tadi habis maghrib, Din. Ya udah, Kang, ayo pergi. Saroh, kamu tunggu di sini dulu. Ntar abang suruh Pik Titin datang nemenin kamu. Tapi Bang, Saroh pengen ikut. Jangan atuh Saroh, kamu kan lagi hamil besar. Apalagi ini udah malam, pamali, ucap Kang Imam. Mereka pun berangkat di tengah guyuran hujan dan gelapnya malam. Tidak berselang lama, terdengar suara langkah kaki yang begitu berat disertai gemericik air. Tunggu sebentar, teriak Saroh dari dapur. Saat dibuka,
Ternyata Bik Titin sudah berdiri tegak di depan pintu dengan senyum tipis, membuat Saroh heran bukan main. Bukankah Bang Udin baru saja pergi? Mengapa bibinya sudah ada di sini? Padahal rumahnya berdekatan dengan rumah Wak Marni. Bibi udah datang, mari masuk. Duh, basah semua bajunya. Dengan cepat, Saroh mengambil sarung dan memberikannya pada Bik Titin. Namun, Bik Titin hanya tersenyum dan langsung mengelus-elus perut buncit dari Saroh. Dengan tatapan aneh, Bik Titin terus memegang perut Saroh. Dari pelan hingga keras, membuat perut Saroh nyeri akibat sentuhan yang menekan. Aduh, Bi, pelan-pelan atuh. Senyum tipis Saroh. Bi, bajunya diganti dulu ya, pakai punya aku biar gak masuk angin. Iya. Saat Saroh masuk ke kamar, tersirat pikiran ngeri dan aneh akan sikap bibinya itu. Namun, dia tidak ingin berpikir macam-macam. Apalagi berpikir bahwa itu bukan bibinya, melainkan sosok hantu yang selalu mengganggunya. Astagfirullah, Saroh, jangan berpikiran macam-macam ah. Saat keluar kamar, astagfirullah, Bi. Bik Titin tersenyum lebar, tepat di hadapan Saroh dengan gigi yang menghitam. Assalamualaikum. Terdengar teriakan seorang wanita yang suaranya mirip Bik Titin. Assalamualaikum, Saroh. Bulu kuduk pun meremang. Seketika tubuhnya pun bergetar hebat. Cucuran keringat dingin pun mengucur deras. Terus, yang di hadapanku siapa? Ah! Teriakan histeris Saroh melihat wajah yang di hadapannya berubah menjadi hancur. Dengan mata yang tercongkel keluar, darah mengalir menghitam dengan belatung yang menggerogoti sisa-sisa tubuh busuk itu. Tawa sang kuntilanak itu begitu nyaring dan kuat, menggelegar di setiap penjuru ruangan. Dengan melayang-layang, sang kuntilanak tertawa senang dengan nyaringnya. Melihat itu, tubuh Saroh sudah tak bisa bertahan, ambruk seketika di tengah-tengah tawa sang kuntilanak. Mendengar teriakan Saroh, Bik Titin langsung masuk dan dengan jelas melihat sesosok menyeramkan melayang-layang di sekitar tubuh Saroh yang tergeletak pingsan. Astagfirullah, Saroh. Dengan bismillah dan doa-doa yang Bik Titin bisa, ia membuat kuntilanak itu pergi perlahan, menghilang dalam kegelapan malam. Tak lama, datanglah Udin, Kang Imam, dan Wak Inah yang mengetahui kabar tentang Saroh yang pingsan dari Wak Yayan. Wak Inah pun mulai membacakan doa supaya Saroh tersadar. Singkat waktu, setelah kejadian kuntilanak semalam, Saroh menjadi lebih pemurung dan selalu diam. Mungkin jiwanya masih syok atas peristiwa yang membuatnya jatuh dalam ketakutan yang dalam. Udin dengan setia selalu menjaga sang istri dengan baik dan selalu mengingatkannya supaya tidak terus-terusan melamun. Dan alangkah baiknya beristighfar. Ingat Allah yang selalu ada dan menjaga setiap umatnya yang taat. Namun Saroh hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah kejadian itu, Saroh semakin jauh dari ajaran agama. Ia makin hari makin malas untuk bersujud pada Yang Maha Kuasa. Saat suaminya pergi, dia akan tidur di setiap saat. Tidak peduli suara azan memanggil umat muslim untuk segera menunaikan kewajibannya. 9 bulan pun tiba. Kini Saroh sudah mendekati hari untuk melahirkan. Terlihat wajah sumringah dari pasangan itu. Bahkan, Udin selalu menciumi perut Saroh sebelum ia pergi ke ladang. Di malam harinya, tiba-tiba perut Saroh mendapatkan reaksi nyeri, seakan-akan perutnya ditarik keluar. Rasa nyeri yang luar biasa membuatnya berteriak histeris tak tentu arah. Abang, Bang. Suara rintis Saroh memanggil nama suaminya yang belum pulang. Ketuban Saroh pun pecah. Dia pun tidak sanggup berdiri lagi. Hanya bisa berteriak sekencang mungkin, mengharapkan pertolongan seseorang.
suara pintu dibuka dengan kencang. Astagfirullah, Neng. Kamu mau melahirkan ya? Ya Allah, sabar dulu ya, Neng. Abang mau jemput Wainah dulu. Sing sabar ya, Neng. Berlarilah Udin sekencang mungkin menembus gelapnya malam. Karena tergesa-gesa, beberapa kali Udin terjatuh ke sawah. Bahkan kakinya sempat tersandung hingga berdarah. Tak lupa Udin berteriak ke arah rumah Kang Imam dan Bik Rus untuk menemani istrinya. Udin terus berlari tanpa memperdulikan tubuhnya yang kotor akibat terjatuh. Di sisi lain, Saro yang sudah tidak tahan hanya bisa menangis dan berteriak memanggil nama suaminya agar cepat datang. Sorot mata Saro pun seakan redup oleh sakit yang teramat sangat. Tak lama datanglah Wainah dan langsung membantu lahirannya. Begitu pilu dan menyayat hati perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. Teriak kencang Saro menggema memecah kesunyian malam. Angin malam pun seakan menggapai-gapai tubuh. Teriakan Saro begitu keras, berjuang demi sang anak melihat dunia. Tatapan Saro semakin kabur, tubuhnya nyeri seakan disayat-sayat belati. Nafasnya turun naik, kembang kempis menatap langit rumah. Dengan satu nafas panjang dan teriakan keras bercampur serak, terdengar suara merdu sang bayi menangis, memecah keheningan malam. Terlihat raut wajah lega dan senang terpancar di benak Saro. Rasa nyeri pun seakan hilang mendengar tangisan sang buah hati. Wak Rus, cepet atuh jalannya, kasihan Saro di rumah. Kamu duluan jalannya, Wak nggak bisa cepet. Yaudah, saya dan Kang Pandi duluan, kasihan Saro sendirian. Di sisi lain, kamu itu Dindin, sudah tak bilangin, jaga istri kamu, jangan ditinggal sendirian. Saya sudah menyuruh Kang Imam dan Wak Rus untuk menjaga istri saya. Mereka pun berlari di tengah gelapnya malam dengan pencahayaan obor. Akhirnya Saro bisa bernafas sedikit lega. Ingin rasanya dia melihat bayi mungil itu. Namun suaranya serak dan hilang akibat teriakan yang kencang. Semakin lama semakin aneh rasanya. Tangisan sang bayi tidak kunjung berhenti, malah semakin kencang dan pilu. Wah, ucap Saro serak. Tangisan sang bayi malah semakin menjadi-jadi. Benak Saro pun terasa sakit. Dengan sekuat tenaga, Saro mencoba bangkit dan melihat apa yang terjadi pada bayinya. Astagfirullah. Begitu terbelalaknya mata Saro melihat bayi mungilnya digerogoti oleh makhluk yang menyeramkan. Dengan lahapnya, sang makhluk mencengkeram kuat bayi itu. Dengan kuku panjang dan hitam, darah pun mengalir kemana-mana. Tidak ada kata maupun suara yang dapat diartikan. Begitu hancur hati Saro melihat apa yang terjadi di hadapannya. Tangisan pilu pun terus menetes dari sela-sela mata yang menghitam itu, wajah yang pucat pasi. Saro pun berteriak sampai tidak ada suara lagi. Ia pun jatuh pingsan di tengah genangan darah. Tak lama, Kang Imam dan yang lain datang. Astagfirullah, Saro! Teriak mereka serentak melihat tubuh Saro yang melayang dengan darah yang masih keluar menetes membasahi lantai yang sudah tergenang darah. Dengan kuasa Allah, mereka pun membacakan doa dan tubuh Saro perlahan turun, lalu dan jatuh di pangkuan mereka. Terlihat tatapan sedih dan pilu memancar dari wajah itu. Begitu malangnya nasib Saro, sehingga mendapatkan musibah yang berat. Atas kejadian ini, Saro menjadi gila, mencoba disembuhkan kemana-mana tetap tidak berhasil. Akhirnya, Saro tetap gila sampai ajal menjemputnya. Atas kejadian ini, Saro menjadi gila.
Mencoba disembuhkan kemana-mana tetap tidak berhasil. Akhirnya Saro tetap gila sampai ajal menjemputnya. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.